Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam beberapa ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu contohnya seperti ibadah sholat yang 5 waktu khususnya. Tetapi untuk kita sampai kepada ibadah-ibadah itu, perlu kiranya kita membahas sedikit ataupun kita memahami bagaimana cara kita mensucikan diri kita ini. Terlebih karena kita akan ibadah bertemu langsung dengan Sang Pencipta yang Maha Suci. Oleh sebab itu kita yang akan melaksanakan ibadah juga dituntut dalam keadaan suci. Oleh sebab itu di dalam beberapa kitab ada yang disebut sebagai wudu misalnya, ada pula yang disebut sebagai mandi. Dan yang kali ini yang akan kita bahas adalah masalah mandi. Sehingga ada kalanya mandi itu nantinya hukumnya mandub atau sunnah, ada kalanya hukum mandi itu nantinya mubah, ada kalanya hukum mandi itu makruh, ada kalanya hukum mandi itu haram tetapi sah, ada pula hukum mandi itu sendiri menjadi wajib. Yang akan kita bahas kali ini adalah kapan mandi itu hukumnya menjadi wajib. Sehingga ulama mengatakan di dalam kitabnya bahwa ketika seseorang itu mengalami 6 perkara atau mengalami salah satu dari yang 6 perkara, berarti mandi itu hukumnya menjadi wajib. Di antara yang 6 ini ulama membagi menjadi 2. Ada 3 perkara yang bisa untuk laki-laki dan untuk perempuan. Ada juga 3 perkara yang memang khusus untuk perempuan. Sehingga ulama mengatakan thalathatun takhtassu fihi ar-rijal wan nisa wa thalathatun tashtariku fihi ar-rijal wan nisa wa thalathatun takhtassu fihi an-nisa. Jadi yang pertama, 3 perkara yang mewajibkan mandi yang sifatnya tashtarik, yaitu berserikat. Artinya yang 3 ini bisa dialami oleh laki-laki, bisa pula dialami oleh perempuan. Mana yang 3 bisa dialami oleh laki-laki dan bisa dialami pula oleh perempuan atau yang bersifat tashtarik, berserikat? Bahasanya ulama yang pertama adalah iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 sunatan atau bertemunya 2 kemaluan. Kalau di dalam kitab ini kitab At-Taqriratus Sadidah, ulama mengatakan yang pertama wajib mandi bagi laki-laki dan perempuan itu yang bersifat syarikat tadi, berserikat. Yang pertama adalah ilajul hasyafati fil farji, yaitu memasukkan hasyafah di dalam farji. Mana batasan ilajun itu? Mana batasan memasukkan itu? Kata ulama, ilajun ay idkhulul hasyafah ra'sud dzakari wa tusamma al-kamrah. Jadi batasan memasukkan hasyafah yang mewajibkan mandi adalah idkhulul hasyafati ay ra'sud dzakari, yaitu memasukkan hasyafah, kemaluannya seorang laki-laki, yang batasannya disebut sebagai ra'sud dzakari, kepala daripada kemaluan itu. Berarti kalau ra'sud dzakari itu sudah masuk ke dalam farji, keluar ataupun tidak keluarnya sperma, berarti mandi itu sudah menjadi wajib
baik bagi laki-laki yang memasukkannya ataupun bagi perempuan yang dimasukkan hasyafah tadi. Yang kedua, yang mewajibkan mandi yang bisa untuk laki-laki dan perempuan adalah inzalul mani, yaitu keluarnya sperma. Entah keluar dengan cara yang normal, entah keluar dengan cara yang biasa, ataupun keluar dengan cara yang nadir, yaitu yang jarang terjadi. Mana cara yang normal, jarang, yang biasa terjadi, seperti keluar sperma dalam keadaan sadar ataupun keluar sperma dalam keadaan tidak sadar. Mana contohnya kalau keluar sperma dengan cara yang sadar, yaitu dengan cara ada usaha untuk mengeluarkannya. Sedangkan mengeluarkan sperma dengan cara yang tidak sadar, contohnya adalah bermimpi, tidur. Selama orang itu mampu mengeluarkan spermanya, berarti orang itu sudah terkena oleh kewajiban untuk mandi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang bisa untuk laki-laki dan perempuan adalah al-mautu, yaitu mati. Karena kematian tidak hanya dialami oleh kaum Hawa, tetapi kematian juga bisa dialami oleh orang laki-laki. Jadi yang tiga ini, yang pertama iltiqaul khitanaini, yang kedua inzalul mani, yang ketiga adalah al-mautu, bisa dialami oleh laki-laki, bisa pula dialami oleh perempuan. Sehingga tadi ulama mengatakan di permulaannya, thalathatun tashtariku fihi rijal wan nisa. Kemudian yang terakhir, thalathatun takhtassu fihi nisa. Tiga perkara yang mewajibkan mandi yang memang khusus sekali untuk kaum Hawa, khusus sekali untuk perempuan. Yang pertama adalah al-haidu, yaitu haid. Karena tidak akan terjadi haid itu kepada orang laki-laki. Sehingga yang mengalami haid adalah para perempuan itu sendiri. Sehingga ketika perempuan itu terkena oleh haid, kemudian darahnya itu sudah terputus, artinya sudah selesai dari masa haid, berarti perempuan tadi sudah terkena oleh kewajiban untuk wajib melaksanakan mandi. Yang kedua adalah an-nifas. Yang mewajibkan mandi yang kedua adalah keluarnya darah nifas. Apa itu darah nifas? Darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Artinya darah nifas itu terhitung ba'da infisodil walad. Terhitungnya darah nifas itu setelah keluarnya anak. Atau dengan bahasa gampangnya, darah nifas itu terhitung yang darah keluar mengiringi anak. Yang normalnya masa orang terkena nifas itu adalah 40 hari 40 malam. Sehingga paling banyaknya adalah 60 hari 60 malam. Sedangkan paling sedikitnya adalah lahdhatun, yaitu setetes atau seperludak. Sehingga ketika ada perempuan selesai dia mengalami nifas, berarti perempuan itu sudah wajib untuk melaksanakan mandi. Ini yang kedua, yang khusus untuk perempuan. Yang ketiga adalah al-wiladah, yaitu darah melahirkan. Jadi yang melahirkan di sini jelas kaum Hawa, yang melahirkan di sini jelas para perempuan. Sehingga perempuan-perempuan itu mendapat kekhususan yang diberikan atau yang diajarkan oleh ulama. Yang tiga tadi memang dikhususkan untuk para perempuan. Yang pertama adalah haid, yang kedua adalah nifas, yang ketiga adalah wiladah. Manakala salah satu di antara yang tiga ini dialami oleh perempuan, berarti mandi itu sudah menjadi wajib untuk dilaksanakan. Kemudian yang paling penting adalah ada hukum mandi yang terakhir tadi. Hukum mandinya haram, tetapi mandinya sah. Mandinya memang dihukumi sah, tetapi proses di dalam mandi itu hukumnya haram. Mana contohnya? Idza kana bima'in magsubin. Apabila orang itu mandi menggunakan air hasil curian, air hasil magsub atau hasil gosap. Berarti ketika ada orang yang mandi, kemudian mandinya itu menggunakan air yang hasil curian, berarti mandinya itu hukumnya sah, tetapi hukum dia melaksanakan mandi, ketika dia melaksanakan mandi itu hukumnya haram, karena dia menggunakan air yang tidak halal untuk dipakai,
atau menggunakan air dari hasil curian, ataupun menggunakan air dari hasil yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam, seperti tadi mandi menggunakan air curian. Sehingga banyak sekali masyarakat kita, saudara-saudara kita, mandi menggunakan air yang dicuri, sehingga kalau mandinya yang dipermasalahkan, mandinya tetap hukumnya sah, tetapi tetap orang itu mendapat dosa karena dia mandi menggunakan air yang tidak dibenarkan, atau dia menggunakan air hasil curian. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan apa yang telah Al-Fakir sampaikan tadi. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita semua untuk menuai, untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa melaksanakan ibadah kita dengan cara khusyuk, dengan cara penuh kerendahan hati. Dengan cara itulah kita semua akan mendapat rahmat, akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.